Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Novaretia dengan NIM 2023-31236 dari kelas RPL. Di sini saya akan membuat video menjelaskan jawaban UAS saya. Untuk bagian yang ini. Oke. Pertama, buatlah simulasi kasus atau permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang di dalamnya menjelaskan kembali tentang entitas, DD, DFD, logik, dan fisik, kamus data. Yang pertama ada entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya. Yang pertama ada pelanggan. Fungsinya pemesanan makanan. Pelanggan membuka aplikasi untuk memilih makanan yang ingin dipesan. Pelanggan memilih dari menu restoran yang tersedia lalu membayar makanan. Proses makanan akan selesai setelah pelanggan memberikan umpan balik. Restoran fungsinya penyediaan menu makanan, penerimaan pesanan pelanggan, penyiapan makanan untuk pengiriman, penyediaan makanan atau bahan lain kepada pengantar makanan. Lalu selanjutnya adalah pengantar makanan atau driver. Fungsinya mengambil pesanan dari restoran dan mengantarkannya kepada pelanggan. Pengantar juga dapat memperbarui status pengiriman dalam aplikasi. Selanjutnya adalah sistem. Fungsinya sebagai penghubung utama yang mengelola alur pemesanan makanan antara pelanggan dan restoran, sehingga menerima pesanan pelanggan, memvalidasi data, dan pembayaran, setelah mengirimkan konfirmasi dan status pesanan ke pelanggan. Sistem juga menyampaikan pesanan ke restoran dan memperbarui data sesuai proses. Lalu selanjutnya adalah DAD atau DFD logiknya. Di sini ada entitas pelanggan. Pertama-tama entitas pelanggan menginput menu, lalu diproses di proses pemilihan menu. Selanjutnya restoran menerima input menu, lalu mencek stok menu di database data stok menu, memvalidasi stok menu kembali ke restoran, lalu pesanan diterima driver, lalu driver mengambil pesanan di restoran, lalu restoran mengkonfirm data stok menu ke sistem, lalu data stok menu dikonfirm oleh pelanggan, lalu pelanggan memberikan uang dan diproses pembayaran. Selanjutnya konfirmasi pembayaran di sistem. Setelah pembayaran dikonfirmasi ke restoran, lalu akan memproses pesanan di proses pesanan. Selanjutnya data pesanan sudah jadi diambil oleh driver dan driver mengantarkan pesanan ke pelanggan. Nah, berikut adalah DAD atau DFD fisiknya. DFD fisik sama seperti DFD logiknya. Namun pada DFD fisik hanya menampilkan proses transfer antar datanya saja. Berikut DFD fisik yang saya buat. Oke, selanjutnya adalah kamus data. Di sini ada nama data dan juga pengertiannya. Nama data yang pertama itu adalah ID pelanggan. Pengertiannya identifikasi unik pelanggan, lalu menu pilihan, daftar menu yang dipilih oleh pelanggan, stok menu, status ketersediaan menu di restoran, harga total harga yang harus dibayar oleh pelanggan, metode pembayaran, jenis metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan, status pembayaran, apakah sudah lunas, pending atau gagal, status pesanan, status pemrosesan pesanan di sistem, apakah dalam antrian atau selesai, lokasi pengiriman, alamat tujuan pengiriman pesanan kepada pelanggan atau lokasi pengiriman. Lalu soal selanjutnya, membuat diagram UML-nya. Yang pertama ada use case. Berikut adalah use case yang saya buat. Use case diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor, seperti pelanggan, restoran, dan driver dengan sistem. Selanjutnya adalah class diagram. Class diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem seperti pelanggan, restoran, dan juga pesanan. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas dalam pemesanan makanan dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram. Menunjukkan urutan interaksi antara objek dalam sistem saat proses pemesanan berlangsung. Selanjutnya adalah membuat 3 contoh rancangan interface atau antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Berikut adalah interface yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Oke, selanjutnya dari simulasi kasus tersebut, sebutkan dan jelaskan juga rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Yang pertama-tama adalah rencana pengujian.
Yang pertama adalah pengujian fungsional. Tujuannya untuk memastikan semua fungsi sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Metode yang digunakan adalah melakukan pengujian terhadap setiap fungsi, seperti pemesanan makanan, pembayaran, dan juga pengiriman. Nah, contoh kasus ujinya yaitu memastikan pelanggan dapat memilih menu dan melakukan pembayaran, memastikan restoran menerima dan memproses pesanan dengan benar. Yang kedua adalah pengujian integrasi. Tujuannya untuk menguji interaksi antara berbagai komponen sistem seperti pelanggan, restoran, dan juga pengantar atau driver. Metodenya simulasi alur pemesanan dari awal hingga akhir untuk memastikan semua bagian berfungsi secara harmonis. Untuk kasus ujinya memastikan data pesanan dikirimkan dari pelanggan ke restoran dan status pembaruan dari pengantar diterima oleh pelanggan. Selanjutnya adalah pengujian kinerja. Tujuannya menilai responsivitas dan kinerja sistem di bawah beban tinggi. Metodenya adalah melakukan stress testing dengan jumlah pengguna yang tinggi untuk memastikan sistem tetap responsif. Jadi, mengetes sistem dengan jumlah pengguna yang tinggi untuk memastikan sistem tetap responsif atau tidak. Contoh kasus ujinya mengukur waktu respons saat 1000 pengguna melakukan pemesanan secara simultan. Lalu selanjutnya pengujian keamanan. Tujuannya mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem. Metode yang dilakukan melakukan penetration testing untuk menguji keamanan data menggunakan data transaksi. Selanjutnya, contoh kasus ujinya menguji perlindungan terhadap serangan SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Selanjutnya adalah rencana pemeliharaannya. Yang pertama adalah pemeliharaan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Frekuensi pemeliharaan rutinnya bisa dilakukan selama bulanan. Aktivitas yang dilakukan adalah memperbarui perangkat lunak untuk mengatasi bug dan kerentanan keamanan, memeriksa log sistem untuk mendeteksi anomali. Selanjutnya adalah pemeliharaan responsif, menanggapi masalah yang dilaporkan oleh pengguna atau ditemukan selama penggunaan. Prosedur yang dilakukan adalah membentuk tim dukungan teknis yang siap menangani laporan masalah dalam waktu 24 jam, menggunakan sistem tiket untuk melacak dan menyelesaikan masalah. Itu adalah pemeliharaan proaktif, melakukan analisis data penggunaan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan aplikasi tersebut, menganalisis pola penggunaan untuk berbagi antar muka pengguna dan juga fungsionalitas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.